A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya man ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya man rafa'a yada wa sayyid wa qala man kuntu maula fahada aliyun maula. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin wa ummal a'immah al-maqsumin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin ya sayyidal wasiyyin. Assalamu ala syahidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala as-sadatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami'an biha'illahi wa rasulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di Kota Tua Rakkah, Kamis 27 Maret 2014. Angin dingin musim semi masih berhembus, menyebabkan orang-orang memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam jas mereka. Angin dingin itu sudah menjalankan tugasnya sejak ribuan tahun, hampir tidak mendapat gangguan. Tiba-tiba tepat jam 7 pagi, penduduk Rakkah digoncangkan ledakan yang memekakkan telinga. Kaki langit dipenuhi warna merah. Semua orang ditekan ketakutan yang sangat. Teriakan Allahu Akbar yang berulang-ulang mengingatkan mereka akan teror yang mengerikan. Pasukan negara Islam Ad-Daulah Al-Islamiyah fi Iraq wa Syam telah memasuki kota tua itu. Bendera hitam tampak berkibar di tengah warna api. Orang-orang yang setia menghadapi internet setiap hari segera tahu langit merah itu berasal dari kuburan bersejarah berusia 1356 tahun, kuburan Uwais Al-Qarni yang diziarahi baik oleh Syiah maupun Sunni. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan akan mengalami kehancuran. Gumam seorang lelaki berewokan bermuka garang. Hari ini dimulai kemenangan tentara muwahhidin dalam menghancurkan kaum musyrikin. Sejak pagi itu, hampir setiap hari ada pertunjukan kekejaman. Hari ini ada 3 orang dipenggal. Esoknya pembantaian massal. Hari ini seorang pemuda disalibkan karena melanggar syariat Islam. Esoknya ratusan lagi digiring ke kuburan dengan rangkaian tembakan. Bersamaan dengan letusan senjata mesin, terjadi juga ledakan demi ledakan bom. Masjid-masjid Syiah dan kuburan, kata mereka, kuil paganisme Iran, pusat kemusyrikan diluluh lantakan, termasuk di dalamnya pusara Ammar bin Yasir, sahabat yang kata Nabi dipenuhi iman sampai ke tulang sum-sumnya. Rakkah kota tua di tepi utara sungai Furat, kota ke-6 terbesar di Syria. Tidak henti-hentinya ia menjadi saksi tragedi yang dialami para pengikut Ahlul Bait. 1356 tahun yang lalu, orang yang hari ini kita peringati kelahirannya dalam perjalanan panjangnya dari Kufah sampai ke Rakkah. Sebagian besar penduduknya mengunci rumah mereka. Kepala sukunya Samak bin Mahramah telah menarik 800 orang Bani Asad untuk meninggalkan Kufah buat bergabung dengan Muawiyah. Mereka meninggalkan keberkahan hidup Alawi demi laknat Umawi. Imam Ali memanggil penduduk Rakkah untuk membantu membangun jembatan darurat di atas sungai Furat. Tidak seorang pun keluar memenuhi panggilan penerima wasiat Nabi itu. Santunnya Ali tidak menghapus senyum di wajahnya. Kita menyeberang lewat jembatan Manbaj saja, kata Amirul Mukminin. Malik Astar, sahabat Imam Ali yang namanya menggetarkan seluruh jagat,
Seperti imam yang dicintainya Al-Astar tidak pernah kalah di medan laga. Ia berteriak di tengah kota dalam perjalanan imam ke jembatan Manbaj. Hei penduduk Raqqa, jika kalian tidak mau membangun jembatan buat Amirul Mukminin, sungguh akan aku tebaskan pedang-pedang, akan kuhabisi laki-laki kalian, dan akan kuambil harta kalian. Suara Al-Astar menggelegar, jantung-jantung mereka berguncang. Itu suara Al-Astar, demi Allah. Ia selalu berkata benar. Mereka bergumam bersama. Berbondong-bondong mereka keluar. Imam kembali lagi ke Raqqa. Rombongan demi rombongan melewati jembatan darurat. Imam berdiri di depan para penunggang kuda, mengawasi penyeberangan pasukannya dari tepian selatan Sungai Furat. 45 km di sebelah barat Raqqa. Setelah imam menyeberang Sungai Furat, di situ ada Siffin. Wa ma adraka ma huwa Siffin. Disinilah bertarung seluruh keimanan dengan seluruh kekufuran. Disinilah berperang sunnah sahabat dan sunnah nabawiyah. Muawiyah beserta wadia baladnya sudah berada di Siffin. Mereka memilih tempat terbuka di tepian Sungai Furat, persis di tempat orang mengambil air. Ketika pasukan imam datang, mereka membuat pagar betis yang panjang untuk menghalangi orang mengambil air. Orang-orang yang kehausan harus berkelahi untuk memperoleh seteguk air. Imam Ali alaihissalatu wassalam mengirim sahabatnya Syu'syu'ah bin Sawhad untuk menemui Muawiyah. Sampaikan kepada Muawiyah untuk membuka jalan ke tempat minum. Bukankah sangat ajaib, kita datang untuk tujuan kita masing-masing dan sekarang membiarkan orang berhantam memperebutkan air minum. Muawiyah meminta pendapat penasehatnya Al-Walid bin Uqbah, pembenci Imam Ali dari kepala sampai ke ujung jari. Ia pernah membanggakan hartanya dan kebangsawanannya dengan panjang lebar, dan Imam Ali hanya menjawab singkat, ana mu'min wa anta fasiq. Lalu turunlah ayat Al-Quran, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak sama. Tuhan memberikan gelar fasik kepada Walid bin Uqbah dalam 2 ayat Al-Quran. Ayat yang lainnya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Al-Walid mengeluarkan racun fitnahnya. Jangan berikan air kepada mereka sebagaimana mereka menahan air dari Utsman bin Affan. Mereka mengepung Utsman selama 40 hari dan menahan khalifah dari makan dan minumnya. Bunuh mereka dalam keadaan kehausan, semoga Allah membunuh mereka dalam kehausan. Ini juga tuduhan fitnah yang menjadi tradisi kelompok mereka. Amr bin Al-As berkata, benar, cegah mereka mendekati air, lihat apa yang akan terjadi. Berkata Abdullah bin Sarah, saudara susuan Utsman. Masih penasehat Muawiyah adalah Abdullah bin Sarah, saudara sesusu Utsman bin Affan yang pernah menjadi penulis Al-Quran. Kemudian dia ubah-ubah ayat Al-Quran sehingga kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Mekah memasukkan nama Abdullah bin Sarah sebagai salah seorang yang harus dibunuh walaupun dia lari ke dalam Ka'bah sekalipun, karena pekerjaan dia di Mekah ialah membuat puisi-puisi untuk mencemooh, menghina dan memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagian fitnah mereka itu sampai ke dalam buku-buku hadis kita sekarang. Tapi berkat bantuan Utsman ia selamat. Kata Abdullah bin Sarah, tahan mereka dari mencapai air sampai malam. Jika mereka tidak tahan kehausan, mereka pasti mundur. Tahan air dari mereka, semoga Allah pun menahan air dari mereka pada hari kiamat. Kata Sosoah sahabat Imam Ali, Tuhan yang Maha Kuasa akan membiarkan kehausan orang-orang kafir, fasik dan peminum khamar seperti kalian pada hari kiamat. Tuhan akan menyembelih kamu dan orang fasik di samping kamu, yaitu Al-Walid bin Uqbah. Mereka pun saling mengecam, sudah hampir saling menerkam, sampai Muawiyah berkata, lepaskan dia hanya seorang utusan. Segera setelah Sa'sa'ah melaporkan hasil perundingan, Imam Ali menyuruh Malik Al-Astar dan pasukannya merebut tempat strategis itu. Keluarlah seperti biasa dari mulut Amirul Mukminin kata-katanya yang indah dan dicatat oleh para pengikutnya sampai sekarang.
biarkan pedang-pedang kalian merebut darah sampai kalian merebut air. Fal mautu fi hayatikum maghfurin wal hayat fi mautikum al-qahirin. Kematian ialah dalam kehidupan kalian yang dikalahkan, dan kehidupan ada dalam kematian yang mengalahkan. Kata-kata mutiara itu menjadi pedoman para pecinta Ahlul Bait sepanjang sejarah. Dan itu sepenggal dari kisah Amirul Mukminin lewat Raqah sampai ke Siffin. Sampai sekarang jembatan Manbaj yang sangat historis itu masih berada di suburbannya kota Raqah. Dan tadi disebutkan Uwais Al-Qarni adalah pecinta Imam Ali, seorang waliullah yang sebetulnya hidup sezaman dengan zaman Nabi, tetapi tidak sempat menemui Nabi karena ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berkhidmat kepada ibunya. Perkhidmatan kepada ibunya yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat ketika keluar dari rumahnya, beliau berkata, "Aku mencium nafas Tuhan yang Maha Pengasih dari arah Yaman." Uwais Al-Qarni adalah pejuang sejati dari Yaman. Dan saya ingin untuk menutup pembicaraan ini dengan mengutip hadis dari Al-Mufid dalam kitab Al-Irsad juz ke-1 halaman 315. Satu hari, kata Ibnu Abbas, setelah kami meninggalkan Rakkah menuju Siffin, kami duduk di satu tempat namanya Ziqar untuk berbaiat kepada imam. Kemudian Imam Ali berkata, "Ya'tikum min qibalil qurfa al-farjulin la yaziduna rajulan wa la yanqusuna rajulan yubayyi'uni 'alal maut." Waktu itu Ibnu Abbas cemas karena yang ikut Imam Ali kok sedikit banget padahal mau berhadapan dengan Muawiyah. Lalu Imam Ali berkata, bakal datang nanti dari arah Kufah 1000 orang yang akan membantu kita. Tidak bertambah 1 orang pun dan tidak berkurang 1 orang pun. Yang akan datang itu 1000 orang, dan mereka semua akan berbaiat kepadaku untuk bersedia mati demi membelaku. Kata Ibnu Abbas, aku khawatir betul akan berkurang 1 atau 2 orang atau bertambah. Maka jadi celakalah kami. Dan aku dipenuhi dengan kegelisahan seperti itu sambil menghitung kaum itu. Mula-mula yang datang itu hanya saya hitung hanya 100, 200 terus berdatangan tidak henti-hentinya, dan sampai terhentilah orang yang datang itu. Dan aku hitung semua yang datang itu, dan ternyata wa'adaduhum tis'ami'ah wa tis'ah wa tis'una rajulan. Aku hitung bilangannya itu hanya 999, dan berhentilah orang. Aku berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa imam berkata seperti itu? Lalu Ibnu Abbas, ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat seorang datang. Dan ketika ia datang, kulihat seorang lelaki yang memakai baju berbulu, dan dia tampak gagah dengan pedang dan alat-alat perangnya di dalam tubuhnya. Ya, orang itu mendekati Amirul Mukminin, dan dia bersimpuh di kaki Amirul Mukminin dengan debu-debu yang memenuhi kepala dan bajunya. Rupanya datang dari perjalanan yang jauh. Lalu ia berkata, umdud yadaka ubayyuk, julurkan tanganmu ya Amirul Mukminin, aku akan berbaiat kepadamu. Maka Amirul Mukminin berkata, alama tubayyuni, untuk apa, atas dasar apa kamu berbaiat kepadaku? Ala sam'i wa ta'ah, aku akan mendengar dan aku akan taat, dan aku akan berperang di sampingmu sampai aku mati atau Allah berikan kemenangan kepadamu. Baru Imam Ali bertanya, masmu Uwais, anta Uwais Al-Qarni? Na'am. Allahu Akbar, kata Imam Ali. Rasulullah kekasihku memberitahukan kepadaku bahwa aku akan berjumpa dengan seorang di antara umatnya yang bernama Uwais Al-Qarni,
yang bagian dari tentara Allah dan Rasulnya, yang akan mati dalam kesahidan, yang karena kesahidannya ia memberi syafaat kepada sejumlah orang yang lebih banyak dari penduduk dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Kabilah yang terbanyak di Arab itu bukan Hasim atau bukan Quraisy, tapi kabilah yang terbanyak di kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Dan ia akan memberikan syafaat karena kesyahidannya orang lebih banyak dari penghuni kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Dan Uwais Al-Qarni yang sangat berkhidmat kepada ibunya, yang terkenal karena kejuhudannya, dan menurut beberapa riwayat dari para sufi yang memperoleh warisan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenakannya ketika beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ada pakaian Rasulullah itu basah dengan keringatnya, dan Rasulullah menitipkan bahwa pakaian ini harus diberikan kepada salah seorang di antara umat yang akan kamu nanti temui sepeninggalku. Dan Uwais Al-Qarni itu berbahagia karena ia akhirnya bergabung dengan Imam Ali dan syahid sebagai salah seorang di antara pengikut Imam Ali. Tapi walaupun dia sudah mati, rupanya para pembenci Imam Ali tetap mengungkapkan kekasarannya dengan meledakkan kuburannya di Raqqah pada bulan Maret tahun 2014. Jadi setahun yang lalu. Itu kisah tentang seorang pecinta Imam Ali, dan nasib pecinta Imam Ali itu ialah dia dibunuh 2 kali. Dia dibunuh ketika hidupnya, bahkan setelah mati dia dibunuh reputasinya, dia dibunuh kehormatannya, dia dihapuskan dari catatan sejarah. Itu yang dilakukan oleh para ahli hadis untuk para pecinta Imam Ali. Dan untuk dia dibikin fitnah-fitnah baru, termasuk tentang Uwais Al-Qarni yang tidak menjadi pembicaraan saya sekarang ini. Itulah sekedar bekal untuk mengingatkan kita kepada Imam Ali. Dan sambil kita sekarang ingin berbaiat kepada Imam Ali, mungkin dalam doa ziarah nanti sesudah acara ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Ja'alana Allahu ta'ala minal mutamassikina biwilayati Amiril Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.